Halo Sobat Senator, ketemu lagi di The Voice Podcast DPD RI bersama saya Vika Asari. Dan saya Juan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pilkada serentak ya Ju. Tuh. Untuk itu hari ini kita sudah kedatangan Wakil Komite 1 DPD RI sekaligus juga anggota DPD RI Provinsi Jakarta. Langsung aja kita sapa Ibu Profesor Dr. Haja Silviana Murni SHMSI. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vika dan Juan ya. Terima kasih ya sudah mengundang di sela-sela kesibukan. Alhamdulillah masih bisa menyempatkan hadir. Makasih juga ya Bu, Ibu sibuk sekali tapi menyempatkan waktu. Amin. Nah nih, Vika aku mau nanya dulu. Kesibukan belakangan ini lagi ngapain aja nih Bu? Yang pasti saya ini kan bukan hanya di DPD RI ya. Saya ini juga guru besar di universitas. Kemudian saya masih mengajar, saya masih menguji. Hari ini saya masih menguji S3 saya di UI. Nah, kemudian ada mahasiswa S3 di UI yang pengujinya adalah saya. Kemudian juga saya masih menjadi Ketua Umum Majelis Alimat Indonesia. Jadi kalau dulu namanya IMU, International Muslim Women Union. Nah, kemudian saya masih menjadi Ketua Muay Thai DKI. Ya, terus dan kalau saya mau sampaikan banyak juga ya. Saya menjadi Ketua Perhimpunan Anggrek Indonesia DKI Jakarta. Ya, urusan anggrek ya. Nah, terus kemudian saya juga masih menjadi beberapa organisasi, menjadi Dewan Penasehat seperti Dewan Pertimbangannya Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Terus kemudian saya malu nih kalau nyebutin nih karena ada 24 organisasi yang saya pegang. Luar biasa. Dan emang itu bagian dari hobi saya. Hobi saya itu bagaimana ya? Kalau orang ahli bilang nih katanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Ya, nah, saya pikir dengan apa yang diberikan Allah kepada saya dengan segala mulai dari ilmu mungkin yang saya dapat gitu ya, terus bekal dari suami yang luar biasa, dari orang tua saya, keluarga saya. Nah, ini menurut saya yang patut saya juga sebarluaskan, yang patut juga saya memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat untuk yang lain. Makanya saya hampir tidak pernah menolak kalau ada orang minta wawancara saya, kemudian orang minta untuk saya bisa berbagi ilmu, pengen datang. Saya bilang kadang-kadang nggak perlu ketemu deh, kalau ketemu nanti susah, lebih baik maunya apa, telepon atau WA. Saya bilang gitu, karena saya ingin betul-betul menjadi pelayan masyarakat yang baik. Luar biasa. Kira-kira gitu sekali ya. Iya. Amin. Hari ini kan ada SIPUR, Betul. terus ada Badan Urusan Legislasi Daerah BULD. Nah, kemudian saya juga harus rapat di Lemhanas karena saya masih menjadi Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas DKI. Wow, luar biasa. Ya, terus ya alhamdulillah ya mungkin satu-satunya Ketua IKAL Lemhanas yang sipil barangkali ya, sipil dan perempuan di DKI Jakarta saya gitu ya. Alhamdulillah ini yang patut saya syukuri dan saya harus makin amanah. Iya, betul sekali. Bu Silvi, ini kan terkait pilkada serentak nih. Sebentar lagi kita akan menyongsong pilkada serentak ya Bu. Apa sih Bu langkah-langkah yang dilakukan Komite 1 nih Bu terkait persiapan pilkada serentak tahun 2024? Yang pasti kita sudah mengundang para pembijak publik, para penyelenggara terkait dengan masalah pilkada serentak. Mulai dari KPU-nya, Bawaslu-nya, bahkan kita mengutus atau meminta para senator di 34 provinsi untuk menyebar, kemudian menanyakan, mendapat masukan, mendapat saran-saran dari para penyelenggara pilkada serentak. Contohnya, saya pribadi, saya sudah ke Kepulauan Seribu bertanya tentang kesiapan pilkada serentak di DKI Jakarta. Sampelnya Pulau Seribu. Nah, kemudian saya juga sudah ke Padang, Sumatera Barat, bersama dengan teman-teman juga menanyakan hal itu. Nah, kemudian juga saya sudah ke Aceh. Jadi daerah khusus ini yang juga saya sudah menanyakan bahwa bagaimana kesiapan. Kalau Aceh ini kan daerah khusus ya, daerah istimewa ya. Nah, beliau ini apakah sama dengan daerah-daerah lainnya? Karena berbeda betul ya. Mereka mungkin kalau di kita ada Bawaslu, ada Bawaslu DKI gitu ya. Tapi kalau mereka Panwaslih. Jadi panitia pengawas pemilihan. Nah, kalau Bawaslu itu spesial untuk presiden ya. Kalau ini kan pemilihan untuk pilkada. Jadi ada Panwaslih. Nah, ini juga masih terjadi ya, nanti akan saya ceritakan apa sih
kesimpang siuran Oh, daripada kesimpang kok secara lembaga, secara institusinya di Aceh seperti ini. Sementara ada 2 aturan. Kalau mereka kan kanun ya. Ada peraturan daerah yang berbeda, daerah khusus gitu. Jadi ada aturan, terus kemudian dia nomor 7. Jadi ada Perda nomor 7-nya, tapi kita memakai Undang-Undang nomor 11. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut saya perlu sinkronisasi, dan kami dari DPD RI ya akan memanggil, artinya Bawaslu-nya DKI, ini yang mau dipakai mana gitu ya. Apakah Bawaslu-nya di Aceh atau Panwaslu-nya di Aceh. Nah, hal seperti inilah yang menurut saya perlu sekali, kita perlu sinkronisasi, konfirmasi terhadap para pembijak publik di tingkat pusat. Oke, Bu, ini izin. Berarti kan tadi Komite 1 tuh sempat ke Aceh, ke Sumatera Barat, dan ke Kepulauan Seribu. Dari pandangan Ibu dan teman-teman Komite 1, apakah dari segi kesiapannya sudah cukup atau masih banyak harus ditingkatkan? Masih banyak. Jadi banyak. ini kan secara saya pribadi dan sebagai pimpinan di Komite 1. Nah, tapi teman-teman kan semuanya ke daerah masing-masing. Yang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, kemudian Sumatera, bahkan Papua. Mereka semua menyebar, dan kemudian mereka memberikan hasilnya. Kemudian nanti pada saat Bawaslu kita undang kembali, pada saat KPU kita undang kembali, nah ini juga kita akan menanyakan sejauh mana. Nah gitu, karena ini kan pilkada serentak, artinya aturannya kebanyakan di daerah. Kalau Bawaslu DKI atau daerah, atau kemudian kalau misalnya mau tanya tentang KPU, ya KPU-nya di daerah gitu ya. Jadi masih banyak yang perlu ditingkatkan. Masih. Contohnya misalnya 1, fasilitas sarana prasarana yang perlu betul disiapkan. Karena ini nggak main-main gitu ya. Ini serentak ya. Nah, kemudian yang keduanya anggaran. Kalau saya kebetulan ke Padang, anggaran sudah selesai. Kamu Aceh sudah beres. Kemarin saya ke Kepulauan Seribu juga alhamdulillah beres gitu ya. Bahkan saya ketemu dengan PJ-nya, PJ Gubernur di Aceh. Beliau sangat antusias sekali lah gitu ya. Ada beberapa kabupaten kota juga yang belum dilantik. Nah, jadi ada Panwaslu-nya yang belum dilantik. Nah, ini yang saya perlu mengingatkan. Kan saya kebetulan cara saya berkomunikasi itu tidak dalam yang formal saja, tapi artinya saya bisa WA, saya bisa nunggu Pak Gubernur, Pak Gub gimana nih gitu. Jadi saya sifatnya lebih mendekat, lebih jemput bola, terus dan saya bisa berkomunikasi. Dan biasanya kalau saya ke satu daerah, saya nggak cuma satu aja yang saya sasar gitu. Misalnya saya lagi mensasar masalah pilkada serentak. Nah, kebetulan saya juga dosen, saya juga bisa menyiapkan diri saya untuk stadium general, kuliah umum. Nah, saya sebagai ketua Muay Thai, saya bisa ketemu. Dulu saya pernah ketua squash, PB squash. Saya ketemu lagi dengan komunitas squash. Jadi sekali datang, nah 2-3 pulau terlampaui gitu. Efektif, efisien. Ya, ntar ketemu dengan komunitas Majelis Alimat di Aceh, Majelis Alimat di Sumatera Barat, seperti itu. Ntar saya temui. Jadi organisasi 24 orang bilang, apakah bisa dipegang? Bisa sepanjang kita memanage waktu itu dengan baik. Itu ya kira-kira. Biasa ini banyak banget nih Kak, ilmu ini dapat nih. Iya, betul sekali ya. Aku aja kadang kalau ngurusin 3 aja kayak udah pusing duluan. Luar biasa ya Ibu ya. Katanya sih kalau manusia perempuan itu dia multi talented dan multitasking. Betul. Jadi dia pandai menggunakan antar otak kanan dan otak kirinya dengan baik gitu ya. Balance ya Bu ya. Balance. Tapi itu semua juga jam terbang ya. Jam terbang, butuh pengalaman, ya kan butuh naik turun, butuh banyak siksaknya, butuh banyak gempurannya gitu ya. Nah inilah menurut saya sebuah pembelajaran. Iya betul. Terus apalagi? Nah, dari Kak Vika gimana kira-kira? Ini Bu, kan terkait dengan pilkada serentak ini nih, bagaimana sih Bu pandangan Komite 1 sendiri nih terkait persiapan pemerintah dalam pelaksanaan pilkada serentak ini? Apakah sudah siap atau masih banyak PR nih Bu? Nah, sebenarnya pemerintah daerah ini, baik pusat maupun daerah ini sebenarnya sudah tinggal running ya. Kenapa? Karena kan baru selesai pilkadanya Pilpres kemarin. Terus Pileg juga baru selesai. Artinya kan dari segi sarana prasarana, terus kemudian tinggal pelantikan. Apakah ibaratnya sudah ada yang memulai. Tinggal ini meneruskan. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah anggaran ini memang sudah masuk, sudah sesuai. Kadang kan ada seperti di Aceh, Bu Silvi mana mungkin kita hanya dapat dana 1M, sementara capaiannya mesti ke daerah, mesti kemana, terus kemudian harus kemana, itu kan butuh tingkat kemahalannya segala macam lah gitu ya. Nah hal-hal yang seperti ini menurut saya tinggal menindaklanjuti.
tinggal melanjuti, bukannya mulai dari nol. Nah, di sini yang menurut saya kesiapan pemerintah daerah semestinya lebih siap. Karena udah ada uji cobanya di awal gitu kan. Nah, seperti itulah yang saya inginkan, bahwa mereka harus sergap gitu, harus gercep ya, sat gitu lah kira-kira gitu ya. Jangan sampai saya ngomong gaspol gitu ya, atau oke gas kira-kira seperti itu lah gitu ya. Nah Bu, berarti kan selain anggaran tadi, apakah faktor seperti distribusi logistik, kemudian faktor SDM juga menjadi tantangan dari pilkada yang akan mendatang, Bu? Kalau mereka kan bukan baru pertama ya melakukan pilkada begini, tapi kalau pilkada serentak yang baru pertama. Nah, cuma kalau misalnya masalah logistik, distribusi, itu memang dari dua ada persoalan tersendiri. Contohnya untuk daerah-daerah tertentu yang misalnya dia butuh gitu ya, butuh jangkauan yang harus menggunakan darat, dari darat ke laut, dari darat ke laut, laut kemudian dia harus jalan lagi gitu. Yang Nah, kepulauan kan, biasanya. Dari daerah kepulauan itu memang saya kadang-kadang suka nggak habis pikir ya, udah dana terbatas, konsep ya bagaimana tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Akhirnya sudah diisi dari sini seperti kayak gitu-gitu ya. Nah, ini yang mesti difikirkan oleh pemerintah. Kendalanya masih ada nggak? Masih kan Indonesia belum berubah semua jadi kota metropolitan semua gitu, masih sama. Ya pasti masih banyak lah yang perlu dibenahi gitu. Tapi ya jangan putus asa. Kita kan lagi ongoing nih terus gitu, menjadi bukan hanya negara, bukan hanya daerah yang ibaratnya bukan hanya berkembang, kalau perlu jadi maju. Kalau yang memang kurang berkembang jadi berkembang kan gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan, dan menurut saya sebagai senator ya, sebagai anggota DPD, ini salah satu kewajiban kita. Kewajibannya karena kita kan dari daerah untuk Indonesia. Dari daerah kita membenahi dulu, baru kita bisa Indonesia makin maju. Kalau ini Bu, biasanya nih pilkada nih Bu, pemilu pilkada pasti identik dengan money politik nih. Nah, gimana tuh Bu, Komite 1 menyikapinya? Nah, kemarin memang ada usulan, karena sudah terlalu banyak. Ada usulan bahwa bagaimana kalau kita menginisiasi RUU tentang money politik, gitu ya. Apakah memang semacam dilegalisasi? Kalau ingin menggunakan uang, ya batas bawah, batas atasnya berapa? Ada aturannya. Ada aturannya, ya. Jangan kemudian hanya batas bawah saja atau minimal aja, dan kemudian batas atasnya terserah. Jangan, kasihan yang tidak punya anggaran untuk itu. Atau batas maksimalnya malah diperkecil, tidak disesuaikan dengan kondisi lapangan. Misalnya contohnya, kalau misalnya di daerah Jawa Barat misalnya, dia batas atasnya misalnya 1M. Kemudian giliran di Aceh malah jadi 500, padahal tingkat kesulitannya jauh gitu kan. Nah, ini yang perlu pertimbangan matang, dan bagaimana kita harus mengajak. Harus ada opini publik, harus test the water, segala macam harus dilakukan. Dan ini mestinya nggak baru sekarang ya, udah dari dulu disiapkan itu. Dan saya yakin mereka sebenarnya sudah punya data-data itu, tinggal bagaimana mengimplementasikan. Tapi persoalan berikutnya, belum ada RUU yang mengatur tentang money politik. Tapi di dalam undang-undang lainnya ada mengatur tentang bagaimana kita menggunakan anggaran. Ya contohnya aja kemarin di Pileg kan, ada misalnya berapa saya mengeluarkan, ini uangnya harus masuk, uangnya harus jelas keluar gitu. Saya waktu kemarin di DPD RI seperti itu. Jadi berapa uang yang saya keluarkan jelas semuanya transparan ya Bu ya. Transparan, terus dan kita bisa bertanggungjawabkan karena semuanya kan nggak ada yang lewat langsung, semuanya lewat rekening gitu kan. Terus kemudian dibuktikan dengan ini beli di mana gitu. Ya tapi apakah semua seperti itu? Nah ini juga menjadi hal masalah tersendiri ya. Satu, kesiapan SDM-nya, timnya. Kan bukan sang senatornya, tapi timnya mampu nggak menyiapkan pertanggungjawaban. Misalnya menyiapkan tanggung jawabnya, ini uang keluar dari mana, rekennya gimana, pakai mobile boleh nggak gitu kan. Nah ini juga kan menjadi satu hal yang perlu kita dalami betul gitu ya. Dan di berbagai daerah beda-beda gitu ya. Beda-beda ya. Kembali tingkat SDM-nya juga beda-beda kan. Nah, Kak Vika, tadi kan Ibu cerita bahwa Ibu kan organisasi banyak, ketemu banyak orang. Kalau yang Ibu dapatkan, ketemu sama banyak masyarakat, mahasiswa, apa sih Ibu pandangan terhadap pilkada besok? Apakah awareness mereka sama seperti pemilu kemarin, atau justru mereka nggak terlalu menaruh atensi pada pilkada mendatang? Menurut saya begini ya, sebagian para politisi yang memang sudah bergerak di dunia
politis ya, dunia politik itu, mereka sangat antusias mengadakan semacam kalau kita bilang apa ya, survei itu menjadi lahan yang justru di sini the golden time buat mereka gitu ya. Jadi betul-betul kejayaan mereka untuk melakukan survei test the water segala macam gitu ya. Media juga menjadi lahan yang paling empuk lah saat ini gitu ya. Nah, di satu sisi misalnya seperti para pemula, para generasi Z gitu ya. Nah, mereka juga ingin ikut kan, ingin tahu. Nah, di sini yang pola pembelajarannya menurut saya kita harus mendidik generasi Z ini supaya dia benar. Tidak dimanipulatif, baik laporannya, tidak ada TSM, kemudian juga tidak manipulasi data survei misalnya seperti itu, tergantung permintaan siapa yang minta seperti itu. Nah kemudian si generasi Z juga akan melihat nih, apa iya seorang yang akan dipilih sama kita tidak turun ke lapangan. Waktu dipilih kemarin saya lihat betul kok banyak orang yang nggak turun ke lapangan kok jadi gitu ya. Tapi ya menurut saya itu qadarullah aja ya, mereka dapat ya memang ya itulah resikonya gitu ya. Kalau misalnya mereka nggak turun kemudian menang ya that's yours gitu aja ya. That's not my business gitu ya. Nah tapi saya melihat bahwa maksudnya nggak adil ya kalau seorang yang mau turun ke lapangan dia mau terpilih tidak turun ke lapangan, tidak menyapa, atau hanya datang ketika kampanye, atau setelah dia terpilih dia nggak mau lagi peduli tentang laporan-laporan masyarakat gitu, atau cuma kaya di media sosial. Nah ini terakhir nih Bu, apa sih harapan Bu Sylvie sebagai Wakil Ketua Komite 1 DPD RI terhadap pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ini, sekaligus juga pesan nih Bu untuk sobat senator di rumah agar mereka berpartisipasi nih Bu dalam Pilkada, jangan sampai golput ya Bu ya. Iya betul. Pesan saya pada yang paling saya prioritaskan adalah untuk generasi muda, generasi Z yang memang baru pertama. Nah pilihlah dengan objektif, dengan benar, lihat betul rekam jejaknya. Bahwa dia dulu gimana. Kalau dia udah tahu batasan nasional sih lain lagi ya. Nah artinya harus benar-betul lihat rekam jejaknya. Nah kemudian setelah itu jangan pernah terpikir untuk golput. Ingat loh, ketika kalian itu mau menjadi golput tidak memilih, kalian rugi. Kenapa? Karena dialah yang akan menjadi wakil kita di sana. Kalau dia tidak menyuarakan hati seperti yang kita inginkan, kita mau nyuruh siapa lagi? Karena memang tatanan ketatanegaraan dalam setiap RUU yang akan dilahirkan itu dari wakil-wakil kita. Baik peraturan daerah kah maupun peraturan yang ada di pusat, undang-undang atau apapun, itu kan perwakilan kita. Kita nggak bisa bersuara karena kita sudah menyerahkan perwakilan kita. Ini kan namanya demokrasi. Udah kita serahkan kepada perwakilan kita. Nah kalau sampai Anda itu golput, sayang banget. Anda termasuk orang yang tak bertanggung jawab terhadap negara dan kelangsungan dari kehidupan bernegara ini, termasuk kesejahteraan para masyarakat kita, sahabat-sahabat kita. Nah, sahabat-sahabat senator yang saya cintai, marilah kita betul-betul menjadi pemilih yang cerdas. Tetap memilih. Bagaimanapun tetap memilih. Setelah memilih kita harus cerdas. Kita lihat rekam jejaknya, kemudian kita lihat juga visi misinya seperti apa. Jangan lupa juga kehidupan internalnya, keluarganya, apanya gitu. Loh kan keluarganya yang jelek, tapi dia nggak, bagaimanapun itu bagian yang tidak terpisahkan dari nilai. Nah itu. Nah kemudian belajar, banyak baca. Kalau males buka buku, sekarang semua sudah serba elektronikal semuanya. Tinggal googling aturannya mana, kemudian kenapa dia begini, kenapa begitu. Jangan segan melaporkan, tapi tidak hoax. Jangan menjadi black campaign. Nah ini yang suka terjadi. Anak muda tuh kalau udah di hire dan antusiasmenya tinggi, tapi dia lupa bahwa ini hoax atau bukan. Sulit membedakan ya Bu. Ini bisa dibuktikan atau tidak. Ingat loh ada undang-undang ITE. Nah sekali dia hoax, ingat pidana. Gitu urusannya. Dan kemudian setelah itu ini bisa merusak nama keluarga. Nah ini yang saya ingatkan bahwa inilah kesempatan kita berdemokrasi dengan cerdas. Dan bagi pemerintah juga tolong disiapkan semua perangkat-perangkatnya. Aturan-aturan yang memang perlu ditegakkan, ada law enforcement-nya. Kemudian atau memang ada pembaruan, itu perlu sosialisasi.
perlu sekali. Jangan tiba kan udah ada undang Indonesia. Memang di dalam aturan hukum kan apabila sudah diberitakan dengan lembaran negara itu udah secara otomatis dianggap tahu. Tapi sosialisasi perlu. Nah dengan cara mana? Bagaimana? Ya iklannya yang komunikatif. Jangan semuanya serba baca. Orang males. Tapi kalau dia komunikatif langsung nangkep gitu loh, nangkep. Saya kira itu saja pesan dari saya. Saya yakin dan percaya kita sama-sama ingin memajukan demokrasi. Karena contoh terbaik Indonesia adalah benar-benar negara yang demokratis. Ya, kita pertahankan itu. Iya. Luar biasa sekali Luar ya Ju ya biasa, perbincangan Kak kita Vika. hari ini. Sampai nggak kerasa nih Bu, udah ada di akhir acara. Betul banget Kak Vika. Terima kasih banyak Bu Baik. Silvi atas waktunya, atas sharing Terima ilmunya. kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Amin. khususnya sobat senator di rumah. Amin. Nah, Amin. intinya jangan lupa sekali lagi pilkada sudah dekat Ya, dan jangan betul. sampai golput ya Bu ya. Nah, benar Harus. banget. Pilih jadi pemilih yang cerdas. Ya. Jadi pemilih yang cerdas. Dan Nah, memilih para yang dipilih juga cerdas. pokoknya harus cerdas ya. Harus Bu, ya. cerdas. Betul. Dan Cerdas jangan- itu artinya bukan hanya cerdas secara otak loh, betul. secara emosionalnya juga. Jadi spiritual quotientnya juga penting. Jadi harus balance Ibu ya. Balance. Harus Oke, balance. siap Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu sudah hadir di podcast Mohon maaf lahir DPD batin ya. Siap, maaf Sama-sama, lahir batin Ibu. Ibu. Terima kasih Dan banyak. tentunya untuk Sobat Senator, jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube DPD RI untuk dapatkan informasi terbaru seputar DPD RI dan juga setnya DPD RI. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Juan. Saya Vika, salam dari daerah untuk Indonesia.